karena ia membenci kota Nanzhou. Di saat dulu orang tuanya dibunuh oleh orang-orang di kota Nanzhou hanya karena pengemis dan dituduh sebagai pencuri. Di saat hidupnya terpuruk dan hampir dibunuh juga, Bayu datang menolongnya, membesarkannya hingga sekarang, bahkan mengajarinya bela diri. Mendengarkan itu, Luji ikut menyesal atas kematian orang tuanya. Namun satu hal yang harus ia tahu, Bayu saat ini berencana membangkitkan binatang buas kuno. Apabila itu terjadi, maka kota Nanzhou akan hancur dan semua orang akan mati. Anu, wanita yang dicintainya itu juga akan menjadi korban. Maka dari itu, Tang Yu harus memilih apakah membantu Bayu atau melawannya. Tang Yu seketika sangat terkejut karena selama ini ia tidak tahu Bayu memiliki niat membangkitkan binatang buas kuno. Akhirnya ia pun dilema karena harus memilih antara tetap setia kepada Bayu atau menyelamatkan umat manusia termasuk Anu dari malapetaka. Dengan segera ia pergi menemui Bayu dan mempertanyakan hal itu. Bayu membenarkan perkataannya. Ia ingin melakukannya demi bisa menguasai kota Nanzhou yang sudah jahat kepada mereka di saat dulu. Namun Tang Yu tenang saja, Anu tidak akan menjadi korban. Bayu akan menyelamatkannya supaya mereka berdua bisa selalu bersama. 师姐和师妹，必须让你来选择一个呢。 Di malam hari, saat semua orang sudah tertidur, Tang Yu memasuki kamar Luji. Hingga keesokan harinya, Anu mendapati Luji sedang sekarat bersimbah darah. Sebelum meninggal, Luji sempat berkata, yang menusuknya tadi malam adalah Tang Yu. Seketika, Anu sangat terkejut sekaligus bersedih melihat Luji meninggal dunia. Sementara itu, mereka tak sengaja bertemu dengan kakek tua, penghuni menara, penjaga kitab bela diri. Kemunculannya membuat mereka berdua sangat terkejut. Li Xiao mencoba bertanya keberadaan seorang wanita yang dimasukkan ke dalam menara. Namun kakek tua tersebut menjawab ia tidak tahu. Dari kejauhan, Wan terus saja memperhatikan dan masih saja kesal kepada Li Xiao yang membawa seorang wanita, padahal sudah memiliki seorang kekasih yaitu Ling Tiba-tiba, Bao kembali datang menyerang mereka dan tidak henti-hentinya mengejar Li Xiao. Pertarungan pun sempat terjadi dan Li Xiao berhasil melumpuhkannya. Mereka berdua pun bergegas melarikan diri, menghindari pertarungan yang tidak berguna. Sayangnya, Li Xiao gagal melarikan diri dan terpaksa melawan Bao. Ia pun tidak berniat untuk bertarung, sehingga tanpa sengaja pedang Li Xiao patah terbelah dua, yang dimana pedang itu adalah peninggalan dari ayahnya. Akibat pertarungan sebelumnya, Li Xiao sedikit terluka dan akhirnya pingsan. Sesaat, Lin Yu melihat sesosok wanita, mengira itu adalah Ling ia pun pergi mengejar. Setelah berhasil mengejar, ternyata itu adalah Wan Ia pun bersedia menunjukkan keberadaan Ling saat ini. Mendengarkan itu, Lin Yu bergegas mengikutinya. Sementara Li Xiao yang telah sadar dari pingsan juga dihampiri oleh Wan Sama seperti sebelumnya, ia akan membawa Li Xiao dalam menunjukkan keberadaan Ling saat ini. Sedangkan Lin Yu kehilangan jejak Wan dan bertemu kembali dengan kakek tua tersebut. Di sana kakek tua sudah tahu Lin Yu dijebak oleh Wan Ia pun menceritakan sebuah kisah. Saat dulu terdapat Ratu Iblis yang dijebloskan ke dalam menara tersebut untuk dipenjara. Lalu datanglah seorang pendekar yang berasal dari perguruan Gunung Chu, yang tak lain adalah Jiang, suami dari Ratu Iblis tersebut. Setelah beberapa tahun, Ratu Iblis melahirkan seorang anak yaitu Wan Namun setelah melahirkan, Ratu Iblis meninggal dunia. Jiang menjadi frustasi dan akhirnya menyegel dirinya sendiri menggunakan pedang 7 bintang. Selama ini, kakek tua tersebutlah yang merawat dan membesarkan Wan di dalam menara tersebut.
Kakek tua lantas meminta Lin Yu untuk segera menghentikan Li Xiao karena ia yakin Li Xiao saat ini sedang dijebak oleh Wan untuk menarik pedang 7 bintang agar membangunkan Jiang ayahnya, sebab pedang tersebut hanya bisa ditarik oleh seorang manusia. Dan benar saja, Li Xiao disuruh menarik pedang itu oleh Wan apabila ingin bertemu dengan Ling Belum sempat ia menariknya, Li Xiao sudah sadar ini adalah jebakan dan balik menyerangnya untuk bertanya keberadaan Ling saat ini. Namun sayang, Wan tidak mau memberitahukan. Ia pun berusaha kabur sehingga Li Xiao segera menyerang. Tiba-tiba serangannya digagalkan oleh seseorang yang tak lain adalah Jiang yang telah bangun dari segelnya dan balik menyerang Li Xiao karena sudah berani ingin melukai putrinya. 他想杀死自己的父亲。 Wan tak sengaja bertemu dengan Lin Yu dan di sana Lin Yu bertanya keberadaan Li Xiao. Dengan sengaja Wan menjawab Li Xiao sudah ia bunuh. Lin Yu segera pergi untuk memeriksa, namun sayang ia dihentikan oleh Wan Ternyata ia ingin membunuh Lin Yu supaya tidak menjadi orang ketiga di dalam hubungan antara Li Xiao bersama Ling Lin Yu bersedia dibunuh olehnya asalkan Li Xiao dan Ling tetap selamat. Baru saja hendak dibunuh, Wan sesaat berhenti. Ternyata ia hanya mengujinya saja untuk memastikan Lin Yu adalah orang baik. Sedangkan pertarungan antara Li Xiao melawan Jiang masih berlangsung. Setelah pertarungan itu berhenti, Jiang bertanya dari mana ia mempelajari teknik bela diri itu. Karena Li Xiao menggunakan teknik bela diri milik temannya. Di sana Li Xiao mengaku si pendekar mabuk adalah gurunya. Tiba-tiba, Jiang seperti orang gila. Ia pun lalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian istrinya dan menyebabkan Wan putrinya itu menjadi menderita. Ia pun terus berkata dirinya lebih baik mati. Dengan segera, Li Xiao menahan pedang 7 bintang. Jangan sampai lepas karena apabila tercabut, maka jiwa milik Jiang akan ikut musnah. Akhirnya, Jiang bertemu lagi dengan putrinya. Wan sangat membenci sang ayah yang dianggap pengecut. Bagaimana tidak, ia hidup sebatang kara dalam menara tersebut tanpa kasih sayang dari orang tua. Karena Jiang memilih menyegel dirinya sendiri daripada membesarkan dan merawatnya. Di sana Jiang sangat menyesal dan meminta maaf. Lin Yu tiba-tiba berkata, kakek tua sudah memberitahukan alasan Jiang menyegel dirinya sendiri karena sudah membuat perjanjian dengan Dewa Raja Neraka. Karena sang dewa menganggap Jiang adalah lawan yang setara. Sebagai pertukaran, Wan akan tetap dibiarkan hidup dalam menara tersebut. Setelah mengetahui kebenaran itu, Wan berniat melepaskan ayahnya dari segel itu supaya jiwanya bisa bebas. Sang ayah segera menghentikannya karena sama saja Jiang akan menghancurkan perjanjian dengan Dewa Raja Neraka apabila ia keluar dari segel. Terlebih lagi, jiwanya akan mati apabila pedang 7 bintang dicabut. Dengan begitu, ia tidak akan bisa menjaga putrinya. Tiba-tiba, Bao datang ke sana, memanfaatkan situasi untuk menyerang Li Xiao. Jiang dengan cepat menghentikannya. Lalu ia pun memerintahkan Li Xiao untuk menarik pedang 7 bintang dan kedepannya pedang legenda tersebut akan menjadi miliknya. Secara bersamaan, setelah pedang itu dicabut, Jiang juga ikut musnah. Singkat cerita, pertarungan kembali terjadi. Kini, Li Xiao berhasil membunuh Bao dan memusnahkannya tanpa tersisa, menggunakan pedang 7 bintang.
Terlihat Wan masih bersedih karena ia kehilangan orang tuanya. Yang tersisa hanyalah tumpukan batu di sana, yang dimana saat masih kecil ia sering bermain menggunakan batu tersebut. Tanpa ia sadar, selama itu juga Ji Yang terus menjaga dan memperhatikannya. Kemudian Wan menunjukkan keberadaan Ling Namun sebelum itu ia berkata kondisi Ling saat ini sudah bukan seperti orang yang mereka kenal lagi. Hal itu membuat Li Xiao tidak mengerti apa maksudnya. Namun ia tidak peduli dan terus berjalan masuk ke dalam. Sedangkan Lin Yu yang berjaga di luar mulai teringat siluman ular berambut merah yang pernah ia lihat tempo hari, yang bentuknya seperti Ling Ia pun bertanya apa yang sudah terjadi. Wan lantas berkata, Ling adalah manusia ular, keturunan dari Dewi Nua. Mendengarkan itu, Lin Yu seketika terdiam. Akhirnya, Li Xiao berhasil menemukan keberadaan Ling Saat ia dekati, alangkah terkejutnya ia melihat kondisi Ling saat ini. Ia bergegas melepaskannya dari segel tersebut. Seketika, Ling berubah kembali ke bentuk manusianya. Dengan rasa takut dan bersalah, ia pun mencoba mengakui kalau dirinya adalah manusia ular, keturunan dari Dewi Nua, dan ia bukanlah seorang siluman ataupun iblis. Li Xiao segera memeluknya dan tidak peduli ia manusia, siluman atau iblis sekalipun, karena apapun bentuknya, Ling tetaplah wanita yang ia cintai. Sesaat, Li Xiao melihat jepit rambut yang terbuat dari beberapa helai rambut. Seketika kepalanya langsung sakit dan ingatannya kembali lagi mengenai Pulau Peri. Bahkan ia juga sudah ingat Ling merupakan istrinya dan mereka sudah menikah saat di Pulau Peri. Sambil meminta maaf, ia pun segera memeluk Ling dan menyalahkan dirinya sendiri karena lupa akan kenangan indah tersebut. Ling tidak menyalahkannya dan justru ia sangat senang Li Xiao bisa mengingat semuanya kembali. Dari kejauhan, Lin Yu sudah mendengarkan percakapan mereka dan tentu saja ia sangat terkejut. Lalu ia segera menghampiri mereka dan turut senang melihat Ling baik-baik saja. Baru saja mereka hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Dewa Raja Neraka datang ke sana dan tidak akan membiarkan mereka untuk pergi. Terpaksa mereka bertiga harus bertarung melawan sang dewa. Awalnya mereka sempat kewalahan karena Dewa Raja Neraka begitu kuat. Namun akhirnya mereka berhasil menang setelah Ling menggunakan kekuatan petirnya dan memanggil sosok Dewa Petir. Sedangkan Li Xiao juga menggunakan teknik Dewa Mabuk dan memanggil sosok Dewa Mabuk tersebut. Dewa Raja Neraka akhirnya musnah, ia pun tak menyangka bisa dikalahkan oleh manusia. Salah satu manik spiritual yang dipegang oleh sang dewa akhirnya jatuh dan diambil oleh Ling Mereka lalu bergegas pergi dari sana karena musnahnya Dewa Raja Neraka akan menyebabkan kehancuran menara kunci iblis. Saat sedang berusaha keluar, Lin Yu harus menjadi korban demi menyelamatkan mereka berdua dan berakhir ia pun tewas terbunuh. Keesokan harinya, Li Xiao yang terluka parah lalu terbangun dari pingsan. Guru tua menghampiri dan meminta ia untuk tidak banyak bergerak.
Li Xiao lalu dibawa untuk menemui Ling Er yang dikabarkan masih belum siuman, namun nyawanya berhasil diselamatkan. Sesaat, Li Xiao teringat akan Lin Yu dan bertanya keberadaannya saat ini. Guru tua lalu membawanya ke kamar sebelah. Alangkah terkejutnya setelah melihat ternyata Lin Yu sudah meninggal dunia. Li Xiao sangat terpukul dan masih tidak percaya Lin Yu sudah meninggal. Ia pun tidak mau melihat jasadnya dengan harapan di sana bukanlah Lin Yu, melainkan orang lain. Dan ia percaya Lin Yu masih hidup dan berada di suatu tempat. Namun mau dihindari bagaimanapun juga, terlihat jelas senjata beserta barang-barang milik Lin Yu berada di atas meja. Namun tetap saja Li Xiao tidak berani untuk melihat jasadnya dan percaya Lin Yu masih hidup. Sementara guru tua menghampiri situ bersama Dugu, pemimpin perguruan Gunung Chu, yang ternyata mereka berdualah yang sebelumnya menyelamatkan Li Xiao dan kawan-kawan yang tertimpa reruntuhan bangunan menara. Guru tua lalu berkata Li Xiao bersama Ling Er selamat, namun Lin Yu sudah meninggal dunia. Di malam hari, Li Xiao melamun sambil melihat gantungan batu giok milik Lin Yu. Lalu ia mengambil gantungan miliknya yang sempat diberikan oleh Lin Yu kepadanya. Siapa sangka saat disatukan, kedua gantungan itu ternyata sepasang, yang artinya Lin Yu sengaja memberikan salah satunya kepada Li Xiao dengan harapan mereka berdua bisa bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Ling Er saat ini belum kunjung siuman. Li Xiao yang melihat itu menjadi sangat ketakutan. Di saat ia mencoba ke kamar sebelah, Lin Yu sudah tidak berada di sana. Ternyata guru tua yang sudah memindahkannya. Lalu ia pun dipaksa untuk melihat jasad itu secara langsung. Li Xiao mencoba memberanikan diri dan ternyata benar jasad tersebut adalah Lin Yu yang kini sudah meninggal dunia. Hal itu membuatnya sangat bersedih. Sementara di tempat lain, Anu kembali ke suku selatan. Ternyata kabar mengenai Tang Yu sudah membunuh Lu Ji terdengar ke telinga ibunya. Meski begitu, masalah ini akan terus diselidiki apakah benar Tang Yu yang melakukannya atau bukan. Di sana, Anu sudah ikhlas meskipun benar Tang Yu pelakunya, ia akan membalaskan dendam atas kematian Lu Ji. Meski Tang Yu adalah pria yang sangat dicintainya. Terlebih lagi, rahasia mengenai Tang Yu, kaki tangan Bayu, sekte pemuja bulan, sudah diketahui oleh mereka. Li Xiao menunjukkan pedang 7 bintang milik Jiang yang kini diberikan kepadanya. Sang guru turut senang setidaknya pedang tersebut saat ini jatuh ke tangan orang yang tepat. Karena bagaimanapun juga pedang itu sangatlah kuat. 我师兄留给你的，记住我一句话：有正道地宽。前辈，后会有期。 Kemudian ia dipanggil oleh guru tua karena kondisi Ling Er saat ini sedang kritis. Ternyata Ling Er sedang mengandung dan kandungannya sudah 8 bulan. Alasan kenapa perutnya tidak besar karena Ling Er keturunan Dewi Nua, berbeda dari manusia normal, sehingga tidak terlihat seperti sedang mengandung. Tentu saja Li Xiao sangat terkejut mendengarkannya, karena tandanya anak yang dikandung oleh Ling Er adalah anak mereka berdua. Karena Ling Er keturunan Dewi Nua, ia pun tidak bisa melahirkan seperti manusia pada umumnya dan memerlukan tanduk Dewa Naga yang berada di sebuah tempat dan guru tua memintanya untuk segera pergi untuk mengambilnya. Tentu saja Li Xiao bersedia melakukannya.
Dengan segera ia pergi ke goa yang dimaksud oleh guru tua. 灵儿，以后我们一家3口也不分开。 Setelah masuk lebih dalam, ia pun menemukan Dewa Naga yang sedang tertidur. Ia pun ingin mengambil salah satu tanduknya, namun seketika bentuk sang dewa berubah menjadi seorang kakek-kakek yang sangat tua. Terlihat sang kakek terus saja batuk tanpa henti. Li Xiao segera membantunya dengan menepuk pundak sang kakek. Tiba-tiba salah satu manik spiritual keluar dari mulutnya. Di sanalah Li Xiao memohon agar memberikan salah satu tanduknya. Awalnya sang kakek menolak karena mereka tidak saling kenal. Namun setelah Li Xiao menceritakan mengenai Ling Er adalah istrinya, keturunan Dewi Nuwa, anak dari Ratu Penyihir, seketika membuat sang kakek merasa sangat senang dan bersedia memberikan. Karena ternyata ia hidup selama ini hanya bertugas untuk menumbuhkan tanduknya tersebut. Sebab keturunan Dewi Nuwa yang pasti akan melahirkan akan membutuhkan tanduknya. Tidak hanya itu, sang kakek juga memberikan salah satu manik spiritual tersebut kepada Li Xiao. 你是个好孩子，他也没有看错人，你好自为之吧。前辈， Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, Li Xiao berharap Ling Er akan segera siuman karena ia tidak ingin kehilangannya. 灵儿， Sementara itu, Tang Yu berniat menghancurkan patung binatang buas kuno yang tersegel di dalam air supaya bisa menggagalkan rencana jahat dari Bayu. Ia sudah memutuskan untuk melawannya, namun sayang tindakannya segera dihentikan oleh Bayu. Dan di saat itulah Tang Yu mulai dikendalikan olehnya. 所有的选择需要付出代价的。 Sementara itu, Li Xiao secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam kuil patung Dewi Nuwa agar tidak ketahuan oleh para penjaga. Lalu kemudian ia memberikan hormat sambil memanjatkan doa supaya Dewi Nuwa menyelamatkan istri beserta calon anaknya. Sesaat ia baru sadar setelah menatap wajah patung Dewi Nuwa yang mirip seperti Ling Er. Terdapat sebuah cahaya di patung tersebut, karena penasaran ia pun menyentuhnya. Seketika Li Xiao masuk ke dalam ruang dimensi dan bertemu dengan sosok sang Dewi Nuwa. 李逍遥，致万物皆有因。 您让我去哪儿？ Lalu Dewi Nuwa mengirimnya kembali ke masa lalu, lebih tepatnya 10 tahun yang lalu. Ia pun terjatuh menimpa Situ, si pendekar mabuk, gurunya sendiri yang sedang memanjatkan doa di kuil Dewi Nuwa. Karena Li Xiao kembali ke 10 tahun yang lalu, tentu saja sang guru di sana tidak mengenalnya dan segera menyerang. 徐行剑，前辈，小子，将师兄手上的气。 Situ dibuat terkejut karena bocah di depannya ini menggunakan teknik bela diri yang sama sepertinya. Tidak hanya itu, Li Xiao juga menggunakan pedang 7 bintang milik Jiang. Terpaksa Li Xiao mengaku ia dari masa depan dan dikirim oleh Dewi Nuwa ke masa lalu. Dan di masa depan, Situ merupakan gurunya. Itulah alasan ia memiliki teknik bela diri yang sama sepertinya, karena Situ yang mengajarinya sendiri. Demi untuk membuktikan, Li Xiao segera mempraktekkan satu persatu teknik bela diri yang pernah diajari oleh sang guru, yang membuat Situ akhirnya percaya. 有何凭证？ 再跟我练一模一样的剑法，我就姑且相。能照。小子，
Di waktu bersamaan, sekte pemuja bulan sedang mengadakan sebuah ritual. Saat ini, kota Nanzhou mengalami bencana, yaitu kekeringan, sehingga tidak ada air sama sekali. Ritual itu dilakukan bertujuan untuk memanggil hujan, sekaligus mencari tahu penyebab bencana ini mengapa bisa terjadi. Bayu, ketua sekte tersebut, memimpin ritual di sana. Ternyata ia merekayasa cerita seolah-olah ibunya Ling Er, sang ratu di kota Nanzhou, adalah jelmaan dari siluman ular, penyebab bencana yang dialami oleh kota Nanzhou saat ini. Bayu sengaja melakukan itu untuk memfitnah sang ratu, sehingga seluruh pengikutnya yang termakan tipuan darinya lantas percaya sang ratu adalah seorang siluman penyebab bencana saat ini. 南庄的百姓们，今天我们就要让大王大武后清君侧。大武后清君侧，大武后。 Tanpa butuh waktu lama, seluruh penduduk yang termakan tipuan dari Bayu melakukan demo di depan kerajaan, meminta sang raja supaya mengeksekusi mati sang ratu yang dicurigai sebagai siluman ular. Bayu lalu datang ke sana dan akan menjadi perwakilan untuk masuk ke dalam istana menemui sang raja. 眼下的南诏一行非常之法。